Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Jinn Curse. Nah, film ini akan berkisah tentang suatu kutukan dari seonggok jin yang mendiami sebuah rumah. Jadi seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang kesurupan. Dia bernama Ne, yang mana dia berteriak histeris sambil berlari ke tengah hutan. Sang ayah yaitu Mahmud berusaha mengejar anaknya itu bersama seorang ustadz. Si ustadz bernama Tobomor, yang mana pada akhirnya Tobomor mampu menghentikan Ne. Dia pun menemukan sebuah jimat yang ada pada Ne dan mengambil jimat itu. Tobomor lalu melakukan ritual di mana dia membakar sebuah benang dan Ne diikat sambil ditutupi kepalanya. Dia meminta Mahmud untuk menyegel jimat itu dengan benang yang udah dikasih mantra. Tapi jin dalam tubuh Ne marah dan berkata jika dia akan mencari wanita lain untuk dijadikan wadah. Setelah 50 tahun berlalu, terlihat Ne yang udah tua. Sedangkan di sisi lain, kita akan dibawa ke sebuah keluarga. Sang ayah bernama Win, sedangkan si ibu bernama Joy. Mereka memiliki dua anak, yaitu Mina dan juga Kinan. Mereka menuju rumah lama Ne, yang mana sekarang rumah itu adalah milik sahabat Win, yaitu Chad. Chad mengizinkan mereka untuk tinggal di rumah peninggalan orang tuanya itu selama Win ada di kota ini. Kinan lalu berkeliling rumah dan menemukan fotonya Ne saat masih muda. Dia lalu keluar dari ruangan itu, tapi pintu tertutup dengan sendirinya. Dia menuju balkon dan melihat pemandangan pantai yang bisa dilihat langsung dari sana. Tapi saat asik melihat pemandangan itu, ada sosok wanita tua yang memandangi Kinan. Di malam harinya, Win yang baru aja pulang langsung disambut sama istrinya yang merajuk. Ternyata dia menerima sebuah surat yang berisi perintah penyitaan rumah. Rumah mereka yang ada di kota akan segera disita karena utang yang menumpuk. Joy menyalahkan Win, tapi di saat yang sama, Kinan datang untuk meminta obat penghilang nyeri head. Kinan juga mengeluh dan ingin kembali aja ke rumah lamanya. Tapi sang ayah malah marah, di mana Joy langsung memberi obat pada Kinan agar dia segera pergi. Keesokan harinya Joy menemukan buku lama dari pemilik rumah ini. Buku itu adalah buku tentang ilmu hitam, di mana Joy langsung memanggil anak-anaknya untuk membawa kotak itu ke gudang. Di sana mereka mulai melihat-lihat apa yang ada di kotak itu. Kinan menemukan sebuah kalung antik, sementara Mina menemukan sebuah tanduk yang tersimpan di suatu laci. Di sisi lain, Chad mengajak Win untuk melayat ke tetangganya, tapi saat mayat itu dimasukkan ke liang kubur, tiba-tiba di saat itu juga ada seorang wanita yang kesurupan. Ustadz Imam menyuruh anaknya yang bernama Ding untuk mengusir setan itu, tapi Ding menolak karena dia nggak berani. Mau nggak mau, Ustadz Imam harus turun tangan dan mulai membaca doa untuk mengusir setan itu. Si setan akhirnya keluar, dan di saat itulah Win menghampiri Ustadz Imam. Di malam harinya, Mina yang lapar berniat mencari cemilan di dalam kulkas. Saat dia udah menemukan cemilan yang dia cari, dia berniat balik ke kamar. Tapi hal aneh dia rasakan seolah ada seseorang yang mengawasinya. Namun saat ada suara adzan, sosok itu menghilang. Paginya mereka kedatangan tamu, yaitu Nasrin dan ponakannya yang bernama Lee. Mereka datang untuk memperbaiki pintu, yang mana saat Lee sedang bekerja, Nasrin malah sibuk melihat foto keluarganya Win. Gak lama berselang Joy datang, dan mereka pun mulai berkenalan. Setelah ngobrol beberapa saat, Nasrin memberi Joy sebuah bingkisan sebagai salam perkenalan. Sedangkan wanita yang kesurupan tadi kembali kesurupan setan yang sama. Dia pun dibawa ke rumah Tohlung yang merupakan ustadz paling sakti di kampung itu. Dan benar aja si wanita langsung sembuh saat Tohlung ini melakukan ruqyah.
Di sana juga ada Nasrin, yang ternyata Nasrin ini adalah adiknya Tohlung. Setelah wanita itu pulang, Tohlung menggerutu karena Li nggak ikut membantunya. Dia mengeluh akan hal itu karena Li adalah penerusnya sebagai ustadz sekaligus dukun di kampung ini. Mendengar itu Nasrin merengek dan meminta kakaknya untuk mengajarinya aja. Tapi Tohlung menolak karena sesuai tradisi penerusnya harus seorang laki-laki. Dan sebelum Tohlung pergi, dia memberikan foto keluarga Win dan meminta agar Tohlung menanganinya. Sedangkan di sisi lain, Win sedang di sebuah kantor untuk melamar kerja. Sebelumnya Win pernah kerja di sini dan si bos sangat senang jika Win kembali bekerja di kantor itu. Malam harinya Joy membaca buku tentang ilmu hitam yang dia temukan tempo hari. Gak lama setelah itu Win datang, tapi Joy malah menyambutnya dengan marah-marah. Joy menuduh Win berselingkuh karena dia pulang larut malam. Hal ini bukannya tanpa alasan, karena Win sebelumnya punya selingkuhan di kampung ini. Joy juga menuduh jika harta mereka habis karena Win memberikannya pada wanita itu. Tapi pertengkaran itu berakhir ketika Mina meminta mereka untuk gak bertengkar di malam selarut ini. Saat tengah malam jendela terbuka dan ada seekor kalajengking di jendela kamarnya Joy. Selimutnya juga ditarik sosok yang gak kasat mata, dan karena hal ini Joy pun terbangun. Saat dia menutup jendela, dia melihat sosok yang menyeramkan. Dia pun digigit oleh kalajengking itu, dan sosok itu menghilang seketika. Sedangkan Win yang tidur di sofa, tiba-tiba mendengar suara teriakan Kinan. Saat mereka menghampirinya, ternyata Kinan melihat bangkai yang digantung. Keesokan harinya Joy muntah-muntah dan tangannya juga udah mulai bengkak. Sementara Kinan yang sedang mengirim pesan pada temannya, tiba-tiba didatangi oleh Ni. Ni berkata pada Kinan agar dia nggak bermain-main dengan hal itu. Namun anak dari Ni datang dan segera membawanya pergi. Kinan jadi heran dan di saat yang sama, Joy yang datang ke sana juga dibuat khawatir. Mina yang ada di rumah mulai menghias kalung antik yang dia temukan agar terlihat estetik. Tapi di saat itulah ada suara jin yang berteriak kepadanya. Hal ini membuat Mina takut, tapi di saat itu juga Kinan datang. Dia bertanya pada kakaknya itu apa yang terjadi, tapi karena nggak mau Kinan khawatir, Mina berkata kalau nggak ada apa-apa. Di malam itu juga Joy mulai muntah darah. Saat dia tidur, tiba-tiba dia mendengar suara Kinan. Dan saat dia mengikutinya, Kinan udah ada di gudang. Joy jadi terkejut melihat Kinan yang memakan seekor bangkai. Dia pun mencoba kabur tapi pintu malah terkunci. Di saat itu sosok setan datang dan bertanya siapa Tuhanmu. Joy langsung pingsan dan saat dia terbangun, dia udah ada di kamarnya. Kita pun dibawa pada kejadian saat Ni kesurupan, di mana Ustadz Tobomor mengikat Ni dan mulai membaca doa. Tapi bukannya takut, si setan ini malah tertawa dan bilang jika Tuhan gak peduli pada kalian. Saat Tobomor mendekat, si setan malah menyembur Ustadz itu. Seketika Ni yang kerasukan menghilang dan lilin mulai padam. Saat Mahmud menyalakan lilin itu, si setan meniupnya. Tobomor lalu meminta Mahmud untuk melempar korek itu ke depan dan terlihat Ni yang sedang merangkak. Sambil membaca doa, Tobomor menyentuh kepala Ni dan akhirnya Ni pun pingsan. Kembali ke masa sekarang, yang mana terlihat Li yang sedang sunmori sama teman-temannya. Tapi dia berhenti saat melihat Kinan yang saat itu ada di pinggiran pantai. Li mengajak Kinan sunmori bareng, tapi sayangnya Kinan menolak. Tapi dia nggak rugi-rugi amat karena Kinan memberikan nomor WA-nya pada Li. Sedangkan Joy saat itu sedang berobat ke rumah sakit akibat gigitan kalajengking. Dokter bilang lukanya nggak serius dan akan sembuh dalam beberapa hari. Win sendiri sedang bersama Chad dan juga Ustadz Imam, yang mana terlihat jika mereka sedang memeriksa perahu nelayan. Tapi tanpa diduga, ada seseorang yang mulai menyantet keluarganya Win. Malam harinya Joy pergi belanja sama Mina, dan saat mereka pulang, tiba-tiba mobil mereka macet di perempatan.
Di saat itu Mina melihat suatu sosok dan dia pun memberitahu ibunya tentang sosok itu. Seketika mobil kembali menyala dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba sedangkan Win juga melihat sosok aneh saat dia mau pulang. Karena takut dia pun segera ke mobil, tapi sosok itu malah muncul di spion. Tiba-tiba Chad datang dan memberitahu Win jika istri dan juga anaknya kecelakaan. Mereka pun segera ke rumah sakit dan di sana Win bertemu dengan Kinan. Kinan memberitahu jika Mina udah meninggal, sedangkan Joy masih belum sadarkan diri. Singkat cerita, Mina dimakamkan dan di sana terlihat Ustadz Imam dan juga anaknya Ding. Sesaat kemudian Nasrin dan juga Lee datang yang mana Lee melihat hantunya Mina. Tapi Ustadz Imam meminta Lee untuk gak takut karena itu hanyalah jin yang menjelma menjadi Mina. Keesokan harinya Joy udah sadar dan dia bertanya pada Win di mana Mina. Win gak bisa menjawab pertanyaan itu dan Joy udah mengerti jika putrinya gak selamat. Win lalu pulang ke rumah dan terlihat jika dia menghubungi Nasrin. Sedangkan Nasrin saat itu bersama Tohlung dan terlihat jika mereka sedang melakukan ritual santet untuk keluarganya Win. Tohlung juga mengingatkan jika Nasrin harus menepati janji jika dia nggak mau celaka. หันหลังกลับไปไม่ได้แล้วท่านเดชสับปรับต่อพันธสัญญาครับ Sesaat kemudian, Lee datang ke rumah itu dan Win juga datang untuk menemui Nasrin. Lee sempat menguping pembicaraan mereka, yang ternyata Nasrin adalah orang yang mengirim santet pada keluarganya Win. Nasrin adalah istri siri Win, tapi sekarang mereka udah bercerai. Mendengar itu, Lee masuk ke kamar Nasrin dan mulai mengecek meja kerjanya. Di sana dia menemukan foto Nasrin saat menikah dan juga surat keterangan aborsi. Tapi di saat itu ada yang masuk ke kamar tersebut. Dia pun sembunyi di bawah meja dan saat dia keluar udah ada toples berisi janin bayi. Dia pun membawa toples itu pada Nasrin, di mana Nasrin sangat marah dan berkata agar Lee ini nggak ikut campur. Nasrin berkata pada Win jika itu adalah anak kandung Win yang udah dia gugurkan. Melihat itu, Win berkata bahwa dia mengira jika Nasrin ini cuma pura-pura hamil. Nasrin lalu mengancam Win dengan keris dan berkata jika hidup Win akan sengsara. Lee yang melihat situasi ini langsung pergi untuk memanggil Tohlung. Sedangkan Win memohon pada Nasrin agar dia membunuhnya aja daripada harus mengganggu keluarganya. Dengan senang hati Nasrin akan melakukan hal itu, dan kini dia pun udah siap untuk menusuk Win. Untungnya Tohlung udah datang dan mencegah perbuatan Nasrin. Tohlung lalu memberikan boneka santet pada Win dan berkata jika santet darinya nggak akan bisa dipatahkan. Dia pun mengusir Win dan dengan segera Win pun pergi dari sana. Dalam perjalanan Win menelpon Chad, di mana dia menyuruh Chad untuk menjaga istrinya, sementara dia akan menjemput Kinan. Kinan yang ada di rumah tiba-tiba aja kesurupan. Dia pun sadar saat mendengar suara Mina, tapi di saat itu juga ada yang memukul kepalanya. Ternyata yang memukul kepala Kinan adalah Ni, yang mana Ni mengambil darah Kinan dan melakukan ritual dengan darah itu. Saat Kinan sadar dia mencoba kabur, tapi Ni nggak membiarkan hal itu terjadi. Sementara di sisi lain, Tohlung kebingungan karena Nasrin tiba-tiba menghilang. Dia pun mencari Nasrin ke halaman belakang dan ternyata Nasrin ini udah bundir. Sedangkan Win yang udah sampai di rumah mulai mencari di mana Kinan. Dia pun melihat Kinan yang berlari menuju hutan, yang tentu aja Win ini mengejar anaknya itu. Dalam pengejaran tersebut, Win bertemu dengan Lee. Yang mana saat itu Lee sedang menumpang pada Ustadz Imam dan juga anaknya. Mereka bertiga lalu mengikuti Win, yang saat itu masuk ke dalam hutan. Win mulai mencari anaknya dengan senter HP, dan akhirnya dia menemukan Kinan yang udah kesurupan. Sedangkan Lee dan juga kawan-kawan akhirnya menemukan Win yang saat itu mau dihabisi sama Kinan.
Ustadz Imam mulai membaca doa dan Kinan pun mulai melepaskan cekikannya itu. Pertarungan pun dimulai, di mana Win memberikan boneka santet yang dia terima dari Tohlung pada Ustadz Imam. Dia lalu mencoba membakar boneka santet itu, tapi si setan langsung menyerang Ustadz Imam agar boneka itu nggak dibakar. Sialnya Ustadz Imam ini langsung tewas karena serangan dari Kinan yang kesurupan. Kinan langsung terbang meninggalkan tempat itu dan Win langsung mengejarnya. Sementara Ding hanya bisa menangis melihat ayahnya yang udah nggak bernyawa. Di sisi lain Joe lagi dibonceng sama Chad dan berniat untuk pulang ke rumah. Tapi motornya Chad ini tiba-tiba macet dan mereka pun memutuskan untuk jalan kaki. Sementara Win mengejar Kinan sampai di rumah, tapi saat dia mencari Kinan ini tetap nggak ketemu. Dia melihat pintu gudang yang terbuka dan mengira jika Kinan ini ada di sana. Saat dia masuk ke gudang itu, jin yang selama ini meneror Win akhirnya muncul. Dia muncul dengan bentuk aslinya, dan karena lengah Kinan pun langsung menyerang Win. Beruntungnya Win ini bisa melepaskan diri, tapi jin kafir itu langsung memberikan serangan kepada Win, hingga Win ini akhirnya pingsan. Saat udah tersadar dia menyaksikan kalau jin itu berusaha menyakiti Kinan. Win minta maaf pada anaknya itu, karena semua hal mengerikan ini adalah sebab dari ulahnya. Sesaat kemudian Joy datang yang mana dia juga mencegah agar jin kafir itu nggak melukai Kinan. Di saat yang sama Ding datang bersama Lee, yang mana Ding langsung membaca doa agar jin itu bisa lenyap. Tapi jin kafir itu nggak mau kalah hingga suara adzan berkumandang. Pagi harinya Lee datang ke rumah Tohlung, di mana Tohlung ini terlihat marah dengan kedatangan Lee. Awalnya Lee merasa jika Tohlung ini marah karena dia udah membantu Win. Tapi ternyata bukan itu sebabnya, karena sejak awal Tohlung ini nggak pernah menyantet Win. Dia hanya pura-pura agar adiknya jadi lega dan nggak menyimpan dendam pada Win. Mendengar itu Lee jadi heran karena dia sendiri melihat jika keluarga Win diganggu oleh sosok jin kafir. Kita pun dibawa ke fakta sebenarnya yang mana semua berawal saat ini diruqyah sama Ustadz Tobomor. Setelah selesai dengan ruqyah itu, Tobomor menyegel tanduk jin kafir yang kita lihat di awal film. Dia menyuruh Mahmud untuk menyimpan tanduk itu baik-baik agar jin kafir itu nggak keluar. Setelah bertahun-tahun berlalu, Chad mengundang Tohlung yang merupakan anak dari Ustadz Tobomor. Chad sendiri merupakan keluarga dari ini, di mana dia meminta Tohlung untuk membakar jimat yang berisi tanduk jin kafir. Karena dibakar, otomatis segel dari tanduk itu terlepas. Chad lalu menelpon Win dan menawarkan agar Win ini tinggal di rumahnya itu. Ternyata Chad punya dendam karena dulu Win ini pernah mengambil pekerjaannya. Sebelum keluarga Win ini datang, dia menaruh tanduk itu agar ditemukan oleh keluarganya Win. Jadi sama sekali nggak ada santet, karena semuanya adalah rekayasa dari Chad dan juga keluarganya. Jadi kita nggak akan tahu ya isi dari hati seseorang. Bisa aja orang yang baik sama kita malah menyimpan dendam yang bisa menghancurkan kita. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.